Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang kami banggakan, alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat dan kesempatan. Maka ungkapan kalimat yang sangat indah dan pesona yang mempunyai nilai-nilai batiniah adalah tiada kata yang lebih indah kecuali ucapan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak semuanya, supaya dipersiapkan Al-Quran dan alat tulisnya barangkali pada kesempatan pagi ini Ustadz ingin taklimkan tentang bertilawah dan bertartil di dalam kita membaca Al-Quran yang berkualitas. Namun sebelumnya marilah kita bersama kita awali dengan bersenandung dulu. Baik, kita bersama-sama ya. Kita mulai. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya cinta Quran. Inilah yang Ustadz ingin sampaikan pada pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan dengan tajwid dunia kita bersama kita bisa lebih menjiwai Al-Quran dengan cara kita membacanya dengan satu irama yang bernama berbagai macam lagu. Namun kita juga harus mengerti dan kita persiapkan supaya dalam membaca Al-Quran lebih berkualitas. Cara untuk membaca Al-Quran yang berkualitas, kita harus mengerti dulu sebuah hikmah yang terkandung di dalam bacaan Al-Quran. Ada keutamaan-keutamaan yang mesti kita terjemahkan dalam hati kita. Rasulullah berpesan kepada kita, zayyanul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran itu dengan suaramu. Suara yang bagaimana? Yang bagus. Di samping itu memang Rasulullah lewat pesannya juga menyatakan innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Salah satunya kita membaca Al-Quran dengan indah, dengan berirama, dengan berkarakter yang menusuk di hati kita, yang menggetarkan setiap orang yang mendengarkan. Oleh karenanya yang perlu
Dimengerti adalah kita mempersiapkan dan mempelajari tentang lagu, makom, jenis irama Al-Quran. Namun sebagus suara yang kita punya, kalau kita tidak mengerti ilmunya membaca, ya tidak menyentuh, bahkan tidak bisa masuk di hati. Karena yang memperindah lantunan Al-Quran adalah kita bisa memahami tentang tajwid dan makhraj. Itu harus seiring sejalan. Baik anak-anak semuanya. Yang kedua tentang membaca Al-Quran supaya berkualitas, tentu diupayakan napas yang panjang. Maka napas yang panjang bisa diupayakan dengan cara berlatih olahraga secara fisik, berlari, berenang, atau jogging juga bisa, dan lain sebagainya. Namun demikian juga harus dilatih dengan suasana yang betul-betul terkondisikan dengan baik. Ketika kita berdiri, duduk, kita harus betul-betul berlatih mengupayakan adanya media. Salah satunya yang Ustadz lakukan ketika duduk sendiri atau kita ingin sholat berjamaah di masjid, duduk menjelang iqomah, kita berlatih. Apa yang harus dilatih? Salah satunya adalah kita menarik udara, kita bernapas lewat hidung dengan maksimal, kemudian dikeluarkan sedikit-sedikit, dan terus. Pertama memang kita bisa dengan menahan napas, menarik lewat hidung udara yang kita ambil 1/4 detik, setengah menit, bahkan dengan latihan terus menerus sampai 1 menit, bahkan lebih, ya. Maka harus dipersiapkan seperti itu agar supaya kita juga bisa memperoleh napas yang panjang. Karena napas panjang itu sangat menentukan dalam rangka kita membaca Al-Quran tidak tergesa-gesa, bisa dinikmati karena kita punya napas yang betul-betul bisa kita olah dalam rongga diafragma kita di sekitar perut. Karena memang suara yang bisa memberikan irama yang betul-betul kita olah itu memang dari perut, di sekitar rongga diafragma kita, di mana sekatan antara dada dan perut. Nah, kita menekan di dalam perut dengan mengambil napas yang maksimal seperti begini. Ditirukan ya. Namun Ustadz kasih contoh dulu. Nah, ini contoh. Jadi ada masih sisa panjang ya. Ini sekedar contoh. Ditahan sampai betul-betul sampai maksimal ya. Sampai nanti bisa 1 menit. Ini harus coba terus ya. Kemudian juga mengambil napas dengan mengeluarkan lewat mulut. Ambil napas dulu dengan hidung. Gitu. Terus dilakukan. Kemudian dikeluarkan seperti
kita mau mempa ban, kita ambil dengan cara begini. Nah, gitu ya. Itu dilakukan terus menerus. Insya Allah nanti ada perubahan yang sangat signifikan dan bisa. Inilah anak-anak semuanya, supaya dipahami bahwa membaca Al-Quran itu butuh persiapan, tidak gerusa-gerusu kalau dalam bahasa Jawa, dinikmati sehingga apa yang keluar dari mulut kita itu betul-betul Al-Quran yang kita baca ini betul-betul berdampak baik pada diri kita maupun juga orang lain yang mendengarkan. Baik, untuk sementara jeda dulu, kita lanjutkan nanti di session kedua sambil anak-anak berlatih beberapa saat.